Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakif Muzaki, NPM 22670092 dari Teknik Informatika. Jadi tujuan saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari magang yang saya lakukan selama 3 bulan di PT Jalalintas Media. Pertama-tama kita harus ketahui PT Jalalintas Media adalah perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi yang berdiri sejak tahun 2009, berbasis di Bogor, Jawa Barat. JLM mempunyai visi yaitu menjadi penyedia layanan ICT nasional terkemuka dengan layanan berkualitas dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu misi perusahaan JLM, yang pertama inovasi teknologi, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga perluasan jaringan, yang keempat keberlanjutan, dan yang kelima pengembangan SDM. Lalu JLM itu ada 3 anak, maksudnya 3 perusahaan gitu. Yang pertama ada Binetfit, layanan wifi yang dia pasarnya tuh di menengah ke bawah, jadi kayak rumah, terus kayak warung-warung kecil. Terus ada juga yang Netvolve namanya, ini lebih ke bisnis, jadi dia sanggupannya yang lebih besar, bisa ke perusahaan, bisa ke restoran, kafe, dan sekolah juga bisa masuk Netvolve. Lalu ada Mahira Sistem Integra, ini lebih ke penyediaan solusi IT, jadi kayak menawarkan layanan seperti desain dan implementasi jaringan, integrasi sistem, dan konsultasi teknologi informasi. Oke. Saya itu magang di JLM sebagai divisi marketing komunikasi, marketing communication atau Markom. Jadi Markom itu mempunyai peran dalam sebuah perusahaan secara garis besar adalah sebagai jembatan antara perusahaan dengan konsumen dalam menyampaikan pesan. Markom mencakup berbagai aktivitas komunikasi pemasaran yang dirancang untuk menciptakan brand awareness, menumbuhkan minat konsumen, hingga mendorong keputusan pembeli. Lalu beberapa elemen utama dari Markom itu, yang pertama periklanan, advertising, lalu hubungan masyarakat atau public relationship, yang ketiga ada promosi penjualan, lalu media sosial, lalu digital marketing, lalu event marketing, serta branding dan komunikasi visual. Jadi langsung saja di hari pertama, di tanggal 23 Januari 2025, saya bertemu dengan mentor saya di perusahaan, di magang, Mas Said itu sebagai pelaku divisi Markomnya. Di hari pertama kita dikasih penjelasan, dikasih pembekalan Markom itu kayak apa sih. Jadi dia menjelaskan kalau Markom di perusahaan JLM yang brand Semarang khususnya itu lebih ke supporting dan branding. Jadi Markom pusat di head office Bogor itu kadang ngasih kayak kegiatan-kegiatan, nanti kita contoh lalu kita aplikasikan di brand Semarang juga. Jadi supporting awalnya tuh supporting itu kita lebih ke membantu sales, supporting sales. Kita membuatkan sales event untuk sales itu bisa berjualan. Jadi tugas Markom dalam event itu kita mempersiapkan perizinan, aktivitas, dan lokasinya. Kita yang merencanakan dan kita yang eksekusi.
Jadi sales nanti hanya tinggal jualan saja. Terkait berhasil tidaknya dalam penjualan itu nanti tanggung jawab sales. Kita sebagai markom itu hanya menyediakan fasilitas saja lah, intinya seperti itu. Lalu pada bagian branding itu kita lebih ke brand awareness. Nanti di kegiatan hari-hari nanti kita juga ada menyinggung tentang branding tersebut. Lalu pada hari kedua kita masih santai-santai lah, kita diminta buat kita diminta mencari event yang ada di bulan tersebut. Kita cari di Google atau di Instagram, TikTok gitu, sebagai persiapan potensi sporting dan branding sebuah event yang misalnya ada. Lalu Mas Said juga selaku mentor, dia meminta kita untuk membuat PPT tentang coba deh kamu bikin PPT idemu, kira-kira apa sih dari markom tuh kamu bikin apa, itu kita diminta buat itu. Lalu di hari ketiga di tanggal 30 Januari 2025 kita paginya melakukan presentasi dari PPT. Saya itu buat kayak ngasih ide lah, bikin maskot. Jadi nanti karena beberapa hari yang lalu tuh aku pernah ke Java Mall tuh di area Semarang. Dia di sana ada boneka-boneka yang jadi dia bisa foto tapi kan ada pembayaran kayak jasa lah. Jadi saya minta konsepnya kayak kita bikin maskot untuk bayar di sana, lalu kita melakukan flyering atau komunikasi langsung pada konsumen gitu. Jadi secara langsung kita juga bisa sebagai bentuk menarik untuk anak kecil datang atau bisa foto-foto, itu juga bisa menjadi branding juga. Jadi dan konsumen juga secara langsung bisa bertanya-tanya pada sales yang ada di sana. Lalu lalu di hari yang sama di hari ketiga itu saya juga ke lapangan menuju ke praktik ke lapangan langsung untuk menemui ketua toko didampingi Mas Said tentunya. Tapi saya diminta untuk mengobrol langsung dengan ketua toko untuk menanyai harga, terus terkait juga regulasi untuk open boot di Alfamidi Keranggan itu bagaimana. Lalu di hari keempat di tanggal 31 Januari 2025 saya dikasih ilmu sama Mas Said karena masih awal diajari belajar untuk stock opname itu gimana. Kan ini juga di 31 Januari udah di akhir bulan kan, si markom itu mendapat kewajiban juga untuk stock opname barang-barang marketing toolsnya, ada kayak merchandise juga, jadi dihitung pemasukan pengeluarannya itu seberapa biar match semua angkanya. Itu kita semua menggunakan pakai Excel teman-teman. Lalu di hari kelima di tanggal 3 Februari 2025 saya dengan Mas Said diajak di Alfamidi Sompok, karena di Alfamidi Sompok sudah ada event open booth pembuka kayak sales point gitu, open booth. Jadi para sales stay di sana untuk melakukan flyering atau sebagai branding juga untuk lebih memperluas area Sompok. Di sana juga dikenalkan kayak SOP eventnya gimana, penataan marketing tools dan merchandise. Lalu saya juga disuruh mengingatkan pada sales untuk ya terus flyering gitu. Nah, ada satu kejadian kayak anak kecil gitu datang, fungsi dari marketing tools itu langsung dijelasin di detik itu juga. Jadi ada anak kecil datang itu, dia tertarik ada balon dari Peanut Fit nih. Balonnya itu, jadi anaknya datang terus kita kasih balonnya itu sebagai
pemantik dari anak kecil untuk datang ke booth kan, sehingga nanti orang tuanya datang sebagai visitor. Nah, hal-hal kayak gitu itu akan menjadi peluang bagi sales untuk mendapatkan pembelian. Lalu di hari ke-6 di tanggal 4 Februari kegiatannya sama, saya ke sana tapi saya sendirian, jadi saya langsung ke sana ketemu dengan salesnya, kita ngobrol terus SOP-nya gimana mas, terus saya juga report gimana mas visitornya ini sudah berapa gitu. Terus saya juga monitoring sebentar di sana untuk mengawasi para sales. Lalu di hari ke-7 di tanggal 5 Februari 2025 saya dikenalkan dengan tim leader dari para sales oleh Mas Said. Ada Pak Hendro, ada Mas Wildan, ada Mas Rizky, ada Mas Bimo, dan ada Mas Ivan. Untuk branding kita Markom juga ada salah satu project untuk membuat banner warung, namanya kita sebutnya banner warung. Jadi kita bekerja sama dengan para tim leader untuk mencari warung-warung yang mau untuk dibuatkan banner secara gratis, banner warung secara gratis. Tapi itu karena sebagai bentuk branding di banner warung tersebut, ya kita kasih semacam logo kita kasih harga dari wifi kita itu berapa gitu. Dan nanti tugasnya tim leader itu akan saya mintai report untuk ini udah dipasang belum, bannernya ada kesalahan nggak dari bannernya, dari desainnya udah benar semua enggak. Nah, kita bekerja sama berkolaborasi dengan tim leader seperti itu. Lalu di hari ke-8 di tanggal 6 Februari 2025 kita dapat briefing dan pembekalan dari Mas Said untuk ada event tuh di Alfamidi Sompok. Jadi eventer itu nanti kegiatannya lebih ke kita bukakan area dengan wifi yang gratis, kita support wifi di area Alfamidi Sompok tersebut. Jadi nanti kita juga akan dapat data, kita suruh minta mereka mengisikan data di websitenya. Jadi kita juga dapat data-data dari konsumen, data-data dari mereka yang menggunakan wifi secara gratis tersebut. Jadi dari briefing dan pembekalan itu saya diperkenalkan dengan marketing tools wifi itu. Ada modem untuk ISP ke perangkat jaringannya, lalu ada router untuk mikrotiknya menyebarkan koneksinya, lalu access point untuk memperluas jangkauan sinyal wifi, lalu ada ONT untuk terminal pengubah sinyal optik ke sinyal digital, lalu ada kabel LAN dan PoE switch untuk access point-nya. Lalu juga ada marketing tools yang lain seperti booth, ada flyer, pack banner, dan roll up banner. Terus ada merchandise juga untuk kita bagi-bagi, dan ada yang beli juga di sana setelah merasakan wifi-nya itu lancar juga ya. Jadi kalau dia pengen di hari itu kita kasih merchandise. Di hari ke-9 di tanggal 7 Februari saya diajarkan oleh Mas Said bagaimana cara memasang wifi-nya di area tersebut. Jadi saya langsung ke lapangan, ke Alfamidi-nya, kita coba pasang wifi-nya gitu, diajarkan di sana. Lalu di hari ke-10 di tanggal 8 Februari saya pagi-pagi ke sana, terus saya mempersiapkan untuk eventnya sendiri. Itu di hari pertama saya ditemenin Mas. Lalu di hari ke-10 di tanggal 8 Februari saya dan Mas Said ke Alfamidi Sompok. Pagi hari itu kita mempersiapkan semuanya, kita mempersiapkan eventnya, kita memasang wifi-nya, kita juga mempersiapkan semacam marketing tools-nya, pasang flag banner, pasang wall banner, dan lain-lain.
Terus saya juga monitoring para sales di sana, bisa stay di sana selama event untuk memonitoring apakah salesnya melakukan SOP dengan benar, dan untuk mengamankan wifi-nya. Tentunya kalau wifi kan kita tinggal di sana kan. Oke, lalu di hari ke-11 itu hari kedua event wifi itu sama kegiatannya persis. Lalu di hari ke-12 kita kembali ke kantor lagi, kita dapat evaluasi kegiatan SOP-nya, terus kita juga minta report dari teman-teman tim leader untuk berapa aja yang visitor, terus siapa aja dan data-datanya apa dari pembeli. Kalau misalnya kita dapat penjualan di sana terkait dari event itu dan berapa jumlah visitornya. Lalu di hari ke-13 saya ke Alfamidi Sompok sendirian, kayak monitoring para ini eventnya udah selesai teman-teman. Jadi event open boot di Alfamidi Sompok itu selama 1 bulan kita sewa di Alfamidi Sompok selama 1 bulan. Jadi selama hari-harinya kita seminggu sekali, 2 kali atau 3 kali kita ke sana monitoring para sales, dan juga kita minta report dari hasil open book-nya. Lalu di hari ke-14 di tanggal 13 Februari 2025 saya dengan Mas Syed survei lokasi duktiran Johar, karena itu juga kesempatan menuju Ramadan, jadi ada event duktiran di Johar kan. Jadi saya kesana lihat, terus juga kita ke pengurusnya, kita pendekatan sedikit lah. Lalu kita balik ke kantor, ya kita melakukan briefing karena kita mau open booth di Car Free Day di Simpang 5, hanya open booth saja, nggak ada wifi tertentu. Lalu di hari ke-15 kita kembali ke Johar, kita ketemu dengan pengurus dari Masjid Kauman untuk supporting event duktiran tersebut. Jadi di sana kita nego, kita apa yang bisa kita berikan untuk support acara event duktiran tersebut, dan untuk angka-angka harga-harga gitu, dan kira-kira benefit yang kita dapat apa, benefit yang kalian dapat apa untuk sebagai pengurus. Lalu juga kita pulang ke kantor untuk mempersiapkan barang-barang event open boot di CFD, ya kayak ada flyer, ada tenda, ada roll up, ada flag banner, terus ada yang lain. Lalu di hari ke-16 tanggal 16 Februari kita pagi-pagi ke Car Free Day, kita open boot di sana, kita buka tenda, kita buka booth, terus kita juga roll up, kita keluarin flyer, kita tata semuanya, pengurusan perizinan juga, dan kita bekerja sama dengan para tim leader dan sales untuk melakukan sales point di sana. Jadi teman-teman sales melakukan flyering, terus mendekatkan dengan masyarakat di sana. Lalu di hari ke-17 di tanggal 17 Februari saya melakukan riset cafe untuk branding menggunakan internet. Jadi saya mencari kafe-kafe mana yang berpotensi untuk kita lakukan branding atau supporting nantinya. Lalu di hari ke-18 saya survei lagi ke
saya dan Mas Hayat survei lagi ke lapangan di lokasi event Dukderan untuk itu kan Dukderannya udah berjalan ya, jadi saya kesana untuk minta cari celah lah. Jadi ya fungsinya Markom itu juga kita mencari celah, karena setelah meeting kemarin kita tuh nggak dapat mufakat lah dengan para pengurus di Masjid Kauman tersebut. Jadi kita cari celah lain karena kita merasa ini berpotensi di event Dukderan ini sebagai supporting dan branding, tentunya juga supporting para sales untuk berjualan di area tersebut. Jadi saya dan Mas Hayat melakukan nego dengan preman di sana, bisa disebut dengan preman atau tukang parkir yang punya wilayah. Jadi kita nego di sana, terus kita dapat harga dan cocok, lalu usahanya harus kita tentukan di tanggal 20 nanti kita jadi open booth di sana. Lalu di hari ke-19, di tanggal 19 Februari, saya dan Mas Hayat mempersiapkan event dan memonitoring sales di event di USM. Jadi USM itu dia ada acara wisuda gitu, jadi kita di sana open booth untuk sporting dan branding, kayak semacam job fair gitulah. Jadi kita buka booth di sana, saya dan Mas Hayat sebagai Markom yang mempersiapkan semuanya, kita monitoring sales juga dan tim leader yang ada di sana. Lalu di hari ke-20, di 20 Februari, saya melakukan riset positioning dan vendor beneran melintang serta branding Gapura. Jadi kita punya ide atau rencana untuk membuat banner melintang. Terus saya diminta buat nyari vendornya, terus juga nyari posisinya yang oke di mana untuk banner melintangnya, terus juga branding Gapura. Jadi nanti kita branding Gapura di sebuah tempat, bisa kayak jalan, bisa perumahan gitu. Nanti kita renovasi dengan branding Binet atau jalan. Lalu di tanggal 20 itu juga saya dikasih pembekalan oleh Mas Hayat tentang bagaimana nanti rencana dan strategi untuk open booth di event Dukderan. Lalu di tanggal 21 Februari, di hari ke-21, saya dan Mas Hayat datang ke lokasi event Dukderan. Kita akan open booth di sana, terus kita juga open roll up untuk supporting sales sebagai sales point teman-teman sales di sana. Lalu saya dan Mas Hayat memonitoring teman-teman sales untuk tetap melakukan SOP secara benar. Dan tentunya selama 3 hari ke depan tersebut, tim Markom fokus di event tersebut untuk memonitoring dan mempersiapkan event Dukderan seperti di tanggal 21, tanggal 22, dan tanggal 23 kita fokus di event Dukderan. Lalu di tanggal 24 Februari, di hari 24, tetap kita melakukan event Dukderan, kegiatannya sama, dan saya juga minta ke para tim leader untuk reporting data banner warung yang sudah terpasang, yang belum terpasang, dan siapa yang ada data baru atau ada warung baru yang mau kita buat
banner atau kita buatkan banner warung itu. Lalu juga saya masih terus lakukan survei lokasi kafe untuk branding yang berpotensi kita bisa branding. Lalu di tanggal 25 Februari di hari ke-25 saya masih sama melakukan event duduk deren, kita monitoring. Terus saya juga melakukan survei masih karena itu fleksibel, jadi saya bisa sambil. Terus saya juga melakukan stock of name bulanan, stock of name marketing tools. Terus saya cek juga ada penambahan berapa, pengurangan berapa, terus penggunaan barang-barang selama 1 bulan di bulan Februari itu maksimal nggak, match nggak angkanya, seperti itu. Saya melakukan stock of name itu menggunakan Excel. Lalu di tanggal 26 Februari di hari ke-26 masih sama, ada event deren. Terus saya dan Mas Ed siangnya itu ke survei lokasi ke SMK 2 Semarang. Kita mau jadi karena itu mitra, jadi kita ingin branding di SMK 2 Semarang. Terus mereka itu minta dibelikan ring basket. Jadi itu kan juga berpotensi kan, jadi kita belikan ring basket, lalu kita branding ring basket tersebut. Jadi para orang tua atau murid-murid jadi tahu kalau itu ada Binetrit Wifi gitu sebagai brand awareness. Lalu juga saya dan Mas Said ketemu dengan owner Burjo Rizky di dekat Jalur Tol di Soekarno-Hatta, itu ada Burjo Rizky. Jadi kita meeting di sana, apakah ada yang berpotensi kita support dan branding di Burjo tersebut. Lalu pada tanggal 27 Februari di hari ke-27 saya masih sama melakukan event dikderan di malam harinya. Masih saya lanjutkan juga stock of name-nya, update banner warungnya juga saya masih lanjutkan. Lalu di hari ke-28 itu masih lebih ke fokus ke event dikderan lagi. Jadi kita monitoring di sana, terus kita monitoring para sales di sana untuk melakukan SOP dengan benar. Dan kita juga melakukan briefing bulanan karena itu adalah hari terakhir event dikderan. Jadi kita evaluasi di sana bareng-bareng dengan Mas Said.